Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video user experience atau pengalaman menggunakan suatu aplikasi yang bisa mengamankan komputer atau jaringan kita. Aplikasi apa itu? Ini dia. Nah, aplikasi ini itu berfungsi ya sebagai satpam lah di komputer kita. Ini juga sebagai fungsinya manajemen vulnerability, yang nantinya cara kerjanya kita lihat di videonya saja. Sebelumnya saya mohon maaf dulu kalau saya tidak bisa facecam sekarang, soalnya memori kamera saya hilang, jadi dalam keadaan pembelian, jadi nggak bisa menggunakan kamera untuk facecam. Oke, masuk ke videonya. Awal mulanya kita harus melakukan instalasinya dulu. Sebenarnya kemarin saya sudah menginstal dan sudah menggunakan. Kalau tidak digunakan kan bukan user experience. Jadi kemarin sudah install dan saya sudah memakainya. Nah, tadi saya uninstall supaya bisa menginstal lagi biar teman-teman semua bisa melihat cara instalasi dan konfigurasinya. Oke, masuk ke instalasinya. Nah, pertama kalian harus ada dulu file softwarenya, yaitu di ini saya sudah download. Kalau kalian belum download, kalian bisa download di link yang ada di deskripsi ya, nanti saya cantumkan. Oke, ini filenya. Langsung saja klik 2 kali di sini atau tekan enter. Oke, kita tunggu. Setelah itu kalian klik next, dan next. Instalasi itu gampang. Coba next. Selesai. Kalian klik next. Kalian pindah ke accept. Next lagi. Next. Lalu tekan install. Sudah beres. Kita tunggu sampai selesai ininya. Wah, ada apa ini? Oh iya, baru ingat, saya kan kemarin udah menginstal. Tadi juga sudah saya bilang saya udah pernah install, jadi datanya sudah ada. Tapi kalau kalian baru saja install, tidak akan keluar kayak gini. Ini saya yes aja biar berjalan lagi. Oke, selesai. Ini di finish saja. Oke, setelah instalasi selesai, kalian langsung diarahkan ke hostnya dari Nessus sendiri. Nah, ini hostnya. Setelah itu, kalian nantinya akan disuruh daftar. Kalau saya sudah daftar, jadi saya sudah langsung diarahkan ke sini. Kalau kalian belum daftar, nanti tidak akan kayak gini. Nanti saya akan kasih tahu cara pendaftarannya. Nah, kalian jangan takut pada kali ini. Kalian pilih ini, lalu lanjutkan ke ini. Nanti akan kalian dipindahkan ke tampilan ini. Pilih yang paling atas sendiri. Setelah itu isi email yang aktif. Nanti email ini akan dikirimi kode aktivasi oleh Nessus, yang nantinya akan digunakan di bagian ini yang akan kalian lihat di email kalian. Lalu masukkan username ini. Setelah itu tunggu sampai installing selesai. Nah, setelah kalian sudah daftar, masukkan sesuai apa yang kalian daftarkan. Kalau punya saya ini nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini sudah saya konfigurasi semua. Jadi saya sudah bisa melakukan scanning untuk kerentanan yang ada di dalam laptop saya sendiri. Ini kan pakai laptop saya. Nah, kalau kita mau melakukan scanning itu mudah. Hanya
sebentar, ini saya pakai bahasa Inggris. Nah, new scan. Nah, ini kalian bisa pilih banyak vulnerability atau kerentanan yang ada di laptop kalian, komputer kalian, host kalian, web kalian dari sini. Nah, ini anggapannya saya mau nge-scan jaringan saya. Nah, kalian klik di sini. Sebentar, agak lama loadingnya. Oke, sini ada name-nya ini kalian kasih nama terserah aja wis. Terserah. Deskripsi anggap ini kayak keterangan dari apa yang kalian scan. Setelah itu target. Nah, targetnya gini. Saya kan mau nge-scan jaringan, otomatis yang saya pakai itu IP. Jadi IP yang saya gunakan itu sebagai targetnya. Jadi target untuk men-scan, untuk mencari kerentanan yang ada di jaringan saya. Oke, kita lihat IP-nya dulu. Windows R atau bisa Windows tekan run, RUN. Nah, setelah itu kalian ketikkan cmd terus OK atau enter. Nah, setelah keluar gini, kalian ketikkan IP config. IP config ini apa? IP config ini adalah perintah untuk melihat konfigurasi IP yang ada di laptop atau komputer kita. Tekan enter, boom, keluar semua. Jadi yang kita pakai, saya kan pakai wireless ini, berarti yang saya pakai itu IP-nya nih, yang wireless LAN. Jadi yang kita pakai yaitu IP versi 4 ini, address ini yang kita pakai, yaitu 192.168.1.4. Jadi kita ketikkan di sini 192.168.1.4. Setelah itu selesai, kalian langsung save. Loading. Kita sudah buat konfigurasi untuk men-scan alamat IP kita atau jaringan yang sedang kita pakai. Nah, setelah itu, setelah ada di sini, kalian tekan ini, segitiga ini, launch. Nah, dia akan membuat scan atau menjalankan scan-nya ini. Ini, dia jalan. Nah, dia jalan ini. Running. Oke, dia jalan. Kita buka. Nah, sudah ada yang terdeteksi. Ini kalau hijau ini info, kalau kalau biru ini info. Saya buat untuk bahasa Inggris, udah bahasa Inggris, info. Terus untuk hijau ini low, kuning ini medium, orange ini high, merah ini critical. Jadi vulnerability-nya yang sudah ke scan ini ada 13 vulnerability. Terlihat ini masih kita tunggu sampai selesai. Jadi ini kita tunggu sampai 100%.
Nah, selesai. Ini hasil laporan tadi yang sudah kita scan. Ternyata ada yang kuning satu, yang medium. Mediumnya 6%. Nah, kita lihat apa masalah yang ada di medium ini. Oke, kita lihat dulu. Wah, banyak yang sudah scan. Kita buka yang medium saja. Kalau yang info ini otomatis aman lah. Kalau yang medium ini perlu kita lihat. Oke, kita bahasa Indonesiakan saja supaya bisa dibaca. Nah, deskripsinya tidak perlu mendaftar ke server SMB jarak jauh. Penyerangan jarak jauh yang tidak diautentikasi dapat memanfaatkan ini untuk melakukan serangan man in the middle terhadap server SMB. Nah, larutan ini apa? Terapkan pesan yang masuk dalam konfigurasi host pada Windows. Nah, ini ada juga informasi risiko. Kalau kita bahasa Inggriskan lagi, risk information, informasi risiko. Nah, ini faktor risikonya ada sedang. Setelah itu CVSS nya versi 3.0, skor dasar 5.3. Oke, ini sudah ada keterangannya. Nah, info kerentanannya itu di sini. Sebentar, saya inggriskan lagi. Nah, vulnerability information (CVE). Jadi kalian bisa menfix atau membenarkan ini supaya tidak terjadi dengan mengcopy ini saja. Kita copy. Setelah itu langsung aja di copy, bisa di search di Google, langsung ke sini bisa, klik kanan menelusuri ke Google. Jadi dia langsung menelusuri. Nah, ini sudah ada, kita sudah ketemu. Lihat, ini saja modelnya Microsoft. Kita lihat lagi, kita juga bisa. Wah, kok tidak berubah? Hai. Wah, internet ini lambat. Sambil kita menunggu ini, ini. Nah, kita juga bisa melihat cara menfix atau membetulkannya itu dari sini juga bisa, dari ke berapa ini tuh 2, 3, 4, 5, dari ke 5 website ini kita juga bisa menggunakannya sebagai referensi untuk membetulkannya. Kita lihat ini masih belum terbuka, oke, skip aja. Nah, di sini ada juga, saya itu sebenarnya mau melakukan exploit dengan menggunakan Metasploit. Nah, itu kita harus menggunakan frameworknya Metasploit. Berhubung internet di sini agak lambat, jadi saya tidak menggunakannya. Jadi hanya ada di sini ya, ada ini aja. Kita scan jaringan kita sendiri, kan jaringan kita juga termasuk hal yang rentan terhadap komputer atau laptop kita. Jadi bisa kalian terapkan di host web kalian, juga bisa di laptop atau komputer kalian sendiri juga bisa. Jadi kita lihat dulu ini. Wah, masih belum terbuka. Coba kita lihat salah satu websitenya di sini biar kita bisa melihatnya. Oke, ini kita lihat dari support Microsoft-nya. Oke, putih juga, putih. Yang ini kita close. Kalian tinggal pilih mau dari ini, dari CPE-nya ini juga bisa. Dari sini langsung juga bisa. Nah, ini kalau di sini keterangannya overview of server message block signing. Nah, ini sudah saya terjemahkan, soalnya Google Chrome saya sudah otomatis menerjemahkan. Ikhtisar
penandatanganan blok pesan server. Kalau kita bahasa Inggris kan overview of server message blocking, block signing. Nah, introduce, ayolah cepat. Nah, ini bisa kalian lihat konfigurasi SMB sign-in, policy location. Kita bisa mengaturnya di sini. Kita cari Windows punya kita sendiri. Nah, ini juga ada. Ini kita bisa terapkan di komputer atau laptop kita sendiri. Jadi enaknya di Nessus itu kita sudah bisa men-scan kerentanannya, juga langsung dikasih cara untuk membetulkannya. Jadi semua ada bug A, B, C, D, E. Nah, di setiap bug itu bisa di-scan. Setelah di-scan itu si Nessus ini memberi saran untuk membetulkannya dengan seperti ini, dan seperti ini. Jadi sudah dikasih referensinya supaya bisa dibetulkan bug tersebut. Nah, ini sudah saya terjemahkan. Kita lihat pengantarnya. Artikel ini menjelaskan tentang penandatanganan blok pesan server atau SMB. Penandatanganan SMB adalah mekanisme keamanan dalam protokol SMB. Bisa kalian baca sendiri. Oke. Kalau di website sendiri, nanti kita ke ini dulu. Nah, kalau di website bisa kalian pilih kok bahasa Indonesia ya, advanced scan atau web application ini. Biasanya kalau advanced scan ini kita bisa langsung men-scan keseluruhan dengan membuat scan baru. Jadi kita membuat advanced scan ini semuanya bisa kecakup, mulai dari malware, jaringan, web application, terus semuanya ini bisa kecakup. Jadi kalau kita pilih advanced scan, cuma yang harus kita setting itu banyak. Dari targetnya itu apa, semua web, google.com, kita masukkan google.com di sini. Setelah itu discovery-nya, schedule, notifikasi. Nah, discovery kita harus juga men-scan. Gunakan jaringan ini juga kalian centang. Banyak kalau kita scan advance ini. Tapi saya berfokus pada jaringan saya sendiri dulu biar saya tahu sendiri kerentanan yang ada di laptop saya sendiri. Kemarin saya nyoba untuk pakai advanced scan ini, ternyata hasilnya sama dengan yang ini. Mungkin cukup sekian video user experience atau pengalaman menggunakan aplikasi ini. Mungkin dari kalian bisa mencoba sendiri di rumah untuk keamanan kita lah. Sekarang kan serangan cyber itu sangat banyak. Jadi apa salahnya kita menyiapkan payung sebelum hujan. Oke, sekian dulu video dari saya. Apabila ada salah kata atau salah penyampaian, mohon maaf dan bisa kalian koreksi di kolom komentar. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. See you in the next video.